Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara dan sahabat sekalian dimanapun berada. Harapan saya, saudara dan sahabat pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan yang utama selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Malam hari ini jumpa dengan saya John Balo dalam channel Cerita JB. Kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini saya didampingi oleh dua orang muda yang kesehariannya saya melihat mereka begitu semangat. Kalau pakai kata gaul, mereka begitu getol dalam berbagai aktivitas dan program orang muda di Kota Kupang. Dan pada perbincangan malam hari ini, kita akan membahas dalam topik seputar orang muda di Kota Kupang. Saudara dan sahabat sekalian, kedua orang muda ini di sebelah kiri saya, Bung Andre Ota, jabatan pada tataran orang muda sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi Nusa Tenggara Timur, keseharian seorang ASN, dan karena kasih dan karunia Tuhan, berjabatan sebagai sekretaris pada Dinas atau Badan Infokom Kota Kupang. Bung Ambo adalah seorang dosen pada Politeknik Negeri Kupang. Tetapi ini seorang aktivis orang muda yang jejak karirnya di kancah orang muda cukup kuat dan jelas. Berjabatan pada tataran orang muda itu sebagai Ketua PP pada Jemaat Kurnia Kupang. Tetapi ini juga mantan Ketua Pemuda di Jemaat Kurnia Kupang. Malam hari ini kita akan membahas sekali lagi tentang seputar orang muda di Kota Kupang. Bagaimana, apa kabar Bung Andre, Bung Ambo? Dahsyat luar biasa dan selalu bersyukur. Ya, terima kasih. Saya langsung memulai saja. Pertanyaan pertama atau hal pertama yang kita akan bahas, apa yang mendorong atau apa yang menjadi motivasi dasar bagi Bung Andre dan Bung Ambo sehingga dalam keseharian saya memantau Bung berdua begitu bersemangat, memacu akan semangat dan keberanian orang muda di Kota Kupang. Hal pertama yang ingin kita bincangkan soal seputar orang muda di Kota Kupang, apa sesungguhnya yang menjadi motivasi dasar atau kiat utama sehingga saya melihat Bung Andre dan Bung Ambo begitu getol, begitu bersemangat. Ada teng-teng orang muda, bukan saja memberi motivasi tetapi berjuang bersama. Saya juga pernah muda, tetapi era ini saya lihat Bung Andre dan Bung Ambo begitu sangat kreatif. Mungkin saya mulai dari Bung Andre yang skopnya lebih luas, tetapi kita berbicara tentang orang muda di Kota Kupang. Ya, terima kasih. Baik, Om Joni. Terima kasih, satu kehormatan buat saya diundang pada kesempatan pertama pada saat launching Cerita JB. Ini Bang Joni ini adalah senior, panutan, mentor yang sentuhan-sentuhan tangannya yang akhirnya kita bisa sampai di tempat ini. Jadi kalau dari sisi ASN-nya, kenapa saya begitu getol? Karena kita diberikan satu teknologi, diberikan fasilitas dalam bentuk handphone, sama seperti anak kecil yang diberikan ballpoint sama kertas. Kita tidak tahu ballpoint sama kertas ini fungsinya apa. Anak-anak ini belum tahu bagaimana cara menulis, bagaimana cara membaca, bagaimana cara menghitung. Akhirnya yang ada dia hanya coret-coret kertasnya. Kemudian kertas itu menjadi rusak. Sama seperti sekarang, kita dikasih fasilitas internet, dikasih handphone, kita tidak tahu handphone ini fungsi dasarnya seperti apa. Mungkin sebagian tahu, tetapi lebih banyak yang tidak tahu. Sehingga kita berada pada titik literasi digital yang sangat lemah. Jadi dalam tugas dan keseharian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang,
saya berpikir bahwa sangat penting untuk memberikan literasi digital. Sebagaimana anak ini yang tadi saya analogikan, dia dikasih kesempatan untuk belajar, mengenyam pendidikan, bersekolah, dan pada akhirnya dia mengerti kertas dan ballpoint ini untuk lebih bermanfaat dipergunakan seperti apa. Nah, sama seperti dengan kita di kondisi ini, kalau seandainya kita diberikan pemahaman yang baik dalam konteks literasi digital, maka handphone dan juga jaringan serta gadget yang kita punya bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih baik, gitu. Bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih baik, lebih bermanfaat, kemudian hal-hal yang sifatnya produktif. Kemudian kalau dari sisi kekarangtarunaannya sendiri, ya memang panggilan jiwa. Kebetulan Bang JB adalah ketua yang langsung sebelum saya. Ya, kami di Karang Taruna juga diracik, diramu, dibentuk oleh tangan dinginnya Bang JB sendiri, dan sampai hari ini kalau Karang Taruna baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota mulai bergerak, itu semua bukan berjalan baru kali ini, bukan berjalan baru hari ini, tetapi dari apa yang sudah dibangun oleh Bang JB dan teman-teman di masa yang lalu. Kami dilibatkan, kami diikutsertakan, diberikan tanggung jawab, sampai pada akhirnya kita bisa berada di titik ini. Jadi prinsipnya bahwa apa yang kita alami sekarang adalah satu proses panjang dari apa yang kita lalui sebelumnya. Seperti itu, Bang JB. Ada hal yang sesungguhnya yang saya ingin dalami. Saya melihat Bung Andre cukup getol ketika bicara tentang Karang Taruna, apalagi di 1 tahun belakangan di masa pandemi. Saya lihat Bung Andre dengan kereta Karang Tarunanya, dengan gerbong Karang Tarunanya begitu aktif, dan sangat terasa itu ketika Seroja kemarin. Dan itu peran aktif Karang Taruna itu, dia betul-betul pada posisi di mana dia sebagai organisasi sosial kesemudaan. Nah, panggilan jiwa ini harus sungguh-sungguh terukur, Nah, yang saya ingin dalami, apa sesungguhnya yang mendasar? Kalau tadi ada cerita singkat itu, saya belum dapat yang mendasar. Kalau mengatakan panggilan jiwa, ada apa dari jiwa ini? Karena memang masih seorang muda, atau ingin merubah atau memperbaiki, atau untuk mengantarkan sesuatu kepada orang muda. Jadi ini semua karena cinta kepada Karang Taruna itu sendiri, cinta kepada Kota Kupang, cinta kepada orang muda, seperti itu, Bang JB. Jadi kita adalah representasi orang muda. Kalau kita yang dianggap representasi orang muda tidak melakukan sesuatu, kepada siapa lagi publik bisa percaya kepada orang muda? Jadi kata kuncinya ada dua, yaitu karena kita mencintainya dan kita mau membangun kepercayaan terhadap orang muda, sehingga orang muda diberikan kesempatan yang lebih luas. Karena Bung Karno pernah bilang, kasih aku 10 pemuda, maka aku akan menggoncang dunia. Saya ingin gali lebih dalam, tetapi mungkin saya ke Bung Ambo dulu. Bung Ambo juga ini seorang mentor pemuda yang cukup dikenal di Kota Kupang. Pasti punya semangat dan kiat sendiri ketika mengambil tanggung jawab sebagai seorang ketua. Ini apalagi sekarang ini di tingkat UPP, tingkat pengambilan keputusan, bukan pada pengambilan pelaksanaan saja, tapi pengambilan keputusan. Ini sesuatu hal yang menurut saya bahwa spektakuler, dan jarang orang muda yang mau mengambil tanggung jawab seperti ini. Mungkin Bung Ambo bercerita secara tegas. Baik, terima kasih. Ini Bang JB ini sebenarnya ini saya punya sesepuh ini, senior sesepuh. Apalagi kita ini ada dalam satu jemaah. Nah, ini saya kalau ini mau bilang ini adalah sesepuh senior daripada saya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah saat ini bagi saya. Saya bersyukur bisa bergabung bersama dengan Bang JB dalam acara ini. Saya bersyukur. Baik, jadi kalau bicara soal kiat-kiat dan kenapa sampai saya bisa sampai di UPP dan sebagainya ini, khususnya dalam UPP Pemuda. Jadi kalau berbicara tentang pemuda,
jujur saya cukup lama ada dalam terlibat dalam pemuda, dan saya bisa terlibat di itu karena memang cinta, karena rasa Keterpanggilan jiwa, saya ya? terpanggilan jiwa itu ada di pemuda itu. Saya dibangun juga, dibentuk juga, saya itu dibentuk itu dari pemuda. Nah, makanya ketika beberapa kali dipercayakan untuk menjadi, seperti sudah disampaikan, bahwa menjadi ketua, terus sekarang sampai yang tingkat UPP ini, kenapa saya bisa sampai di sini atau kenapa saya bisa terima ini, memang itu pertama adalah saya ada rasa cinta di dalam pemuda. Ada rasa cinta inilah yang membuat saya ingin supaya pemuda ini bisa bergerak, pemuda ini bisa terus maju, pemuda ini terus semangat, khususnya bisa ada dalam kegiatan-kegiatan pemuda. Kalau pemuda memang banyak aktif dalam pemuda gereja ini. Nah, ini saya pemuda ini kan pilar gereja, ya. Tetapi pemuda juga adalah pilar bangsa. Ya. Memang masih sedikit sekali orang muda yang terpanggil Ya. untuk menjadi lokomotif. Bersyukur ada Bung Andre, Bung Ambo, yang dengan keterpanggilan yang tulus dengan jiwa itu ingin menjadi lokomotif. Hal yang kedua, ketika ada keterpanggilan jiwa, pasti ada target, ada sasaran dan tujuan. Kegiatan atau program-program apa saja yang telah dilakukan, yang sesungguhnya kemudian terasa sekali. Saya memberikan satu contoh. Contoh ini cukup lama, ketika tahun 92-93. Saya juga menjabat ketua Karang Taruna ketika itu. Kita cat trotoar dengan orang muda sepanjang Jalan Sudirman Soeharto, diambil alih oleh orang muda di kelurahan. Hasilnya cukup lumayan karena diberikan langsung oleh Pak Wali Kota gitu. Ada hal yang luar biasa dan mendasar. Tiba-tiba satu sore begitu kita habis bagi hasil, besok sorenya ada seorang muda sudah almarhum datang ke saya, beli celana jeans sama sepatu, datang ke saya dan berkata, "Kak John, hasil cat trotoar." Harapan saya bahwa paling tidak pasti ada giat atau program yang kemudian Bung Andre dan Bung Ambo menggagas ke arah orang muda karena rasa cinta. Tolong ceritakan begitu semua. Ada program apa sih? Saya ingin menggarisbawahi saja bahwa yang orang muda inginkan sekarang bukan saja hura-hura. Mereka sudah mengerti bahwa besok mereka harus dapatkan sesuatu yang sesungguhnya walaupun dia menjadi pegangan sementara, tetapi bisa juga menjadi pegangan yang berkelanjutan. Nah, silakan Bung Andre, kira-kira ada giat apa atau program atau kegiatan apa yang memang telah dipersiapkan oleh Bung Andre sebagai Ketua Karang Taruna terhadap orang-orang muda yang ada di Wadah Karang Taruna. Baik, Bang JB. Terakhir kami melakukan kerjasama dengan pihak Alfamart di NTT untuk beberapa langkah strategis. Yang pertama, apabila ada pembukaan formasi untuk mengisi penjaga toko, pegawai, karyawan Alfamart, kami mendapatkan prioritas informasi. Oh hebat, luar biasa. Hanya pada sampai tataran informasi, soalnya Alfamart ini kan sangat profesional. Ya. Ini tidak apa-apa ya kalau ngomong merek. Nggak apa-apa. Ya. Ini dia cukup profesional sehingga kita juga menjaga supaya jangan sampai produk-produk SDM Karang Taruna juga mengecewakan. Sehingga kita hanya bersepakat dan mengambil keputusan membatasi sampai pada tahap menerima informasi. Proses rekrutmen selanjutnya, seleksi dan lain sebagainya itu mengikuti persyaratan baku. Dan Alfamart dan kami sangat menghargai proses itu. Sehingga kalaupun mereka terpilih secara profesional. Kalaupun mereka belum terpilih, kita tahu kurangnya di mana, kita harus membekali mereka seperti apa. Oh, luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, hasilnya sudah ada, Bung Andre. Sekarang ini ada sementara anak-anak muda atau orang muda kita yang terekrut. untuk sementara ini ada 5
gerai baru yang akan dibuka di TTU. Ya. Karang Taruna TTU juga sudah sementara dipersiapkan dan sudah sementara melakukan koordinasi untuk persiapan pendaftaran, kelengkapan berkas dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kita membuat sebuah program di mana Alfamart memberikan pelatihan kepada UMKM binaan Karang Taruna dan juga binaan pemerintah setempat tentunya, karena Karang Taruna adalah organisasi plat merah melalui dinas perindak atau mungkin koperasi dan UMKM. Kita memberikan mereka pelatihan untuk outputnya pelatihan mereka ini, produk kalian apa gitu. Cara packagingnya harus seperti ini dan kami siapkan tempat di Alfamart untuk berjualan. Bahkan bukan Alfamart, orang Keva jual makanan minuman dari Keva di Alfamart Keva saja, tapi bisa dijual di seluruh Alfamart di seluruh Indonesia. Luar biasa. Tentunya dengan dengan standar-standar tertentu. Nah, kemudian yang berikut, kalau seandainya UMKM ini berhasil, maka UMKM ini akan diadop oleh Alfamart untuk dibentuk sebuah trademark mereka sendiri, kemudian disupport habis-habisan kalau memang produknya laku di pasar. Tentunya dengan orientasi bisnis. Kemudian yang berikut, Alfamart sendiri mendorong Karang Taruna untuk mempunyai UMKM sendiri. Luar biasa. Minimal tiap desa kelurahan, kabupaten. Nah, mereka menjadi UMKM yang mengumpulkan UMKM hasil dari desa kelurahan untuk dipasarkan di Alfamart. Dan yang terakhir, di setiap Alfamart kan di depannya itu ada gerai-gerai yang biasa kita lihat, ada kayak kopi kontainer, kayak Salome dan lain sebagainya. Kita diberikan tempat juga untuk di situ, tetapi tetap berbayar. Hanya sementara kami melakukan komunikasi, kalau ini namanya konteks pemberdayaan atau konteksnya pemberdayaan, mungkin dikasih special price atau paling tidak sistem keuangannya bisa diatur sedemikian rupa sehingga sharing profit di tahapan awal. Jadi sehingga mereka tidak dikejar dengan tagihan baku per bulan sekian. Tapi Bung Andre, saya potong sebentar. Ini sesuatu yang paling berharga sesungguhnya. Pada tataran pembinaan orang muda. Kita coba juga atau kita mencoba untuk mengurangi kegiatan yang sifatnya hura-hura, berkelompok. Tetapi kita mempersiapkan mereka yang tadi saya bilang dalam bentuk temporer, tetapi juga kalau bisa jangka panjang. Tanpa sadar, ketika kita mempersiapkan beta untuk mempersiapkan ekonomi orang muda, tanpa sadar kita sementara memperkuat ekonomi bangsa ini. Bangsa ini, kota ini, gereja, kita sementara mempersiapkan. Jadi, saya secara pribadi berterima kasih, bersyukur kepada orang muda, terutama Bung Andre yang ternyata malam hari ini terungkap bahwa sangat luar biasa, brilian mempersiapkan ekonomi pemuda. Dan itu kerinduan yang panjang, pergumulan yang panjang, perjuangan yang panjang. Dari zaman kita juga seperti itu. Tetapi ya, kita bersyukur pada Tuhan, malam hari ini terungkap dari seorang ketua Karang Taruna Provinsi bahwa dia sementara memberdayakan orang muda menuju masa depannya. Pasti Bung Ambo juga punya program atau kegiatan yang mempersiapkan orang muda, tidak saja pada tatanan hura-hura. Tetapi sekali lagi, tadi tergambar, orang muda dia cuma mau diausa, tapi dia juga harus minum, dia juga harus pakai. Walaupun pada tataran bergereja, itu ada amanat ilahi yang mengatakan bahwa jangan pernah khawatir hidup akan makan dan pakaimu. Tapi kalau harus usaha, harus ada usaha. Nah, usaha ini bukan kebetulan, tetapi karena Bung Ambo ada di leadershipnya. Ini saya mau ingin dengar nih kira-kira ada program apa yang dahsyat ya, yang dahsyat. Kita juga nanti sharing, bisa berbagi ya saran, usul saran agar kalau bisa, kalau di zaman itu ada program pemuda seperti ini loh, yang maaf kata saya sedikit ini berhenti dengan hura-hura lah. Saya jujur beberapa tahun lalu saya mulai alergi dengan menjalankan proposal, tapi saya setuju dengan beberapa teman-teman di lingkungan yang menjual jasanya, walaupun terkesan kecil, tapi maknanya dalam. Pertama, kita mempersiapkan mentalnya untuk menjadi leadership untuk diri sendiri. Silakan Bung. Baik, terima kasih Bang JW. Baik, jadi kalau kami di ini saya bicara konteksnya kami ke
agak di gereja ya. Karena Siap. saya kebetulan dari Siap, PP baik. gereja. Ini memang kami untuk saat ini ada beberapa program. Program ini tentunya program-program yang untuk menjawab kebutuhan saat ini. Apalagi dengan kondisi saat ini yang kita lihat bahwa pandemi ini, memang gereja atau khususnya anak muda ini diminta untuk bagaimana bisa lebih berkreatif, punya kreatif yang luar biasa, khususnya untuk bisa supaya walaupun dengan kondisi saat ini pandemi saat ini, tapi kegiatan atau pelayanan itu tetap bisa berjalan. Jadi di sini ada beberapa program yang kami lakukan adalah bagaimana pemuda itu bisa memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga dengan teknologi yang ada ini bisa untuk menjawab kebutuhan daripada jemaah. Contoh yang kami pernah buat kegiatan-kegiatan adalah pertama kami pernah buat sifat kegiatan-kegiatan podcast, bercerita hampir seperti sekarang ini. Nah itu di sini kita mengambil beberapa kalau bercerita itu kita cerita tentang cerita sebelum tidur. Tapi kita berbicara tentang pengalaman atau bercerita tentang bagaimana seorang muda itu dia punya kisah dan sebagainya itu, pengalaman dia bisa berdiri tegas, bisa ini, dia menceritakan semua itu kan. Tapi semua itu dilakukan dengan podcast itu kita secara online semua itu. Jadi itu banyak hal yang kita dapat kita gali. Apakah ada program di PP Muda yang juga mempersiapkan orang muda untuk mandiri secara ekonomi? Nah, untuk kalau mandiri secara ekonomi ini memang kita untuk sementara mungkin pernah ada, tapi pernah ada karena kemarin itu kita sempat berusaha untuk coba buat contohnya kita mau berusaha untuk masuk dalam contoh fotografer. Nah itu kan salah satu fotografer. Bagaimana kemarin itu kita melakukan pelatihan. Bagaimana mereka itu mengambil gambar, bagaimana mereka itu mengedit, bagaimana mereka itu membuatnya itu kemudian itu dirangkum sehingga hal-hal ini itu bisa menjawab mereka, dan terbukti bahwa dengan hal-hal ini kita lihat bahwa ternyata sudah ada anak-anak muda yang saya lihat bahwa dalam acara-acara wedding atau apa itu sudah ada hasil. Nah itu pernah ada lakukan kegiatan musik dan sebagainya, pelatihan seperti itu memang sudah kami sudah lakukan dan sudah terbukti ternyata memang saya juga bangga ketika saya hadir di acara wedding. Ini dulu anak-anak muda yang dari gereja dulu pernah terlibat dalam kegiatan pelayanan. Mereka sudah profesional sampai mandiri. Bahkan saya lihat solo kayak main keyboardisnya itu solo, fotografernya sudah punya tim dan sebagainya. Dan ini anak muda ini memang awalnya dari kegiatan-kegiatan kecil yang kami lakukan. Dengan berkembang zaman mereka bercerita bahwa mereka ini juga memang lahirnya dari kegiatan gereja ini, lahirnya dari kegiatan dan sekarang mereka sudah mandiri dan luar biasa. Saya sangat bersyukur itu salah satu. Jadi memang Bung Ando, ternyata dia tidak saja menyiapkan mentalnya, tetapi menyiapkan jalan hidupnya, harus mempersiapkan. Karena dia juga akan usang seperti kita, dia juga akan makin tua. Apalagi maaf kata bahwa kalau tren ke ASN itu makin hari makin susah. Kalau yang dia berpendidikan SMA saja itu mulai susah untuk bersaing. Oleh karena itu, baik lembaga-lembaga pemuda yang sosial, lembaga-lembaga pemuda di gerejawi, hendaknya sudah terpikir, tetapi lebih pertajam, karena tanpa sadar bahwa ketika kita menghadirkan orang muda yang makin mapan dalam ekonomi, kita mempersiapkan kekuatan ekonomi bagi bangsa dan kota ini. Hal yang ketiga, bahwa selain punya program yang bertarget, bertujuan dan sasaran, pasti Bung Andre punya harapan, pasti Bung Ambo punya harapan. Sebab kita tidak mungkin berada pada tataran pimpinan satu organisasi itu selamanya. Pasti akan ada masa untuk kita selesai dengan jabatan. Apa yang menjadi harapan mendasar dari seorang ketua Karang Provinsi ketika dia akan tinggalkan tahtanya? Apa juga yang menjadi harapan dari Bung Ambo yang sekarang adalah sebagai ketua UPP Pemuda Jemaat Likupang ketika akan turun dari tahta? Paling tidak kan begini, kalau ketemu pakai pepatah orang tua,
beta datang tampak muka, beta harus pulang tampak belakang. Maksudnya bahwa sebelum beta selesaikan tugas beta, harus ada benih yang sudah tumbuh dan dia subur. Memang ada pemahaman kita tabur dulu ya, nanti dia tumbuh atau tidak, tapi kita pernah menabur. Itu pemahaman sesungguhnya kalau ditarik ke era sekarang tidak bisa lagi lurus seperti itu. Tabur dia harus tumbuh. Nah, harapan apa? Tadi sudah sempat terungkap ya, dengan bangga Bunga mengatakan, aduh saya ke acara pesta wedding, ternyata itu betul adik-adik yang kemarin terbina. Dia yang jadi fotografer, dia yang menyanyi, dia yang keyboard. Ini yang terkadang Bung berdua yang belum dirasakan sungguh-sungguh maknanya oleh baik mereka, bahkan kita sendiri. Nah, berarti masih ada persoalan mendasar, tidak saja mempersiapkan perubahan mental, tetapi mindset. Berhenti kumpulkan mereka hanya untuk angkat barang, berhenti. Tetapi persiapkan mindset mereka, mental mereka, untuk mereka mampu berdiri di atas kaki sendiri. Nah, harapan apa? Sekaligus berikanlah pesan kepada orang muda. Berikan mereka pesan agar mereka tidak saja berdiam diri ataupun waiting for look, tunggu dan melihat, tidak, tetapi mereka harus mulai berkreasi. Seperti tadi Bung Andre mengatakan bahwa dong harus tahu fungsi kertas dan ballpoint. Oke, ya? Ya, mungkin dari Bung Andre dulu. Baik, jadi harapan ya Bang Jibril. Kalau harapan saya sebagai representasi orang muda, pastinya pemuda harus mampu berdiri di kaki sendiri, pemuda harus mampu mandiri, kemudian pemuda harus bisa dipercaya. Jadi sebelum kita berdiri di kaki sendiri, sebelum kita melakukan segala sesuatu, sebelum kita melakukan ini dan itu, pokoknya adalah percaya. Bagaimana orang muda bisa mendapatkan rasa percaya dari publik untuk melakukan sesuatu. Karena pada dasarnya di ujung dari semua proses ini, semua bisa naik karena rasa percaya. Semua bisa terjadi karena rasa percaya. Semua bisa begini, semua bisa begitu karena rasa percaya. Bahkan untuk sebentar kami akan meminum minuman ini pun karena kami percaya. Kami percaya. Jadi prinsipnya untuk orang muda, bagaimana orang muda bisa mendapatkan rasa percaya. Karena kalau kita sudah bisa mendapatkan rasa percaya, kita menjaganya, maka dari hal-hal yang kecil dia akan menjadi hal-hal yang lebih besar. Kemudian dari rasa percaya itu sendiri, tentunya dia harus terjaga dengan konsistensi. Dan konsistensi itu harus berjalan di atas integritas. Jadi konsistensi maupun integritas untuk kita bisa memiliki mendapatkan rasa percaya dari semua orang, dan dengan rasa percaya kita bisa melakukan lebih banyak lagi, dan lebih banyak lagi. Jadi untuk mendapatkan kepercayaan dari orang harus mulai dari diri sendiri. Dan Bung berdua adalah leader yang bisa menciptakan rasa percaya diri bagi orang muda sebelum mereka dipercaya oleh publik. Silakan Bung Ambo. Baik, terima kasih. Jadi harapan saya untuk orang muda, saya selalu bilang bahwa orang muda itu adalah masa depan gereja. Bahwa itu masa depan gereja. Kalau bicara masa depan gereja, berarti ini bibit-bibit yang sangat penting yang harus ada di gereja. Amin. Ya. Karena itu harapan saya bahwa pemuda itu harus mau untuk membuka diri untuk bisa hadir di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Pemuda juga harus bisa hadir, dan satu harapan saya adalah pemuda itu harus disiplin, khususnya dalam membagi waktu. Karena ini memang di kalangan manapun kebanyakan saya melihat juga, khususnya di dalam gereja itu kebanyakan bilang pemuda itu selalu karet dalam waktu. Jadinya adanya itu bahasa-bahasa yang menurut saya agak sedikit menggelitik sedikit. Tapi harapan saya ke depan bahwa saya yakin bahwa pemuda sekarang adalah pemuda yang disiplin, pemuda yang mau kerja, bukan pemuda yang hanya menonton, mau kerja untuk
pelayanan, untuk masa depan pelayanan. Itu harapan saya seperti itu. Pemuda yang disiplin, prinsipnya seperti itu dan mau bekerja keras. Karena itu penting dalam seorang muda. Karena di dalam kita melayani suatu pelayanan itu memang ada yang orang bilang ketika dalam kegiatan ada bilang kuras perasaan, kuras waktu, kuras tenaga dan lain sebagainya. Berarti di situ bahwa pemuda harus mau berkorban dan disiplin di dalam dia punya menjalani akan setiap kegiatan pelayanan itu. Dan pesan saya buat pemuda, teruslah untuk hadir di dalam pelayanan. Jangan pernah takut untuk ada dalam pelayanan, karena di situ kita dibentuk, di situ kita diproses. Karena disitulah kita diproses, proses itu merupakan harta yang terindah bagi seorang pemuda. Karena di situ dan tidak ada sesuatu yang bisa terjadi tanpa ada proses. Proses yang baik itu maka hasilnya akan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pesan-pesan buat pemuda. Juga harus sampaikan kepada orang muda yang mereka lakukan bukan untuk orang lain sesungguhnya, Iya. tetapi pasti untuk dirinya dulu. Dan itu ditanamkan, yang you sementara berbuat untuk dirimu, no to anybody, bukan untuk orang lain. Kita akan tutup acara ini, tetapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang paling tidak menyemangati Bung Andre dan Bung Ambo, juga para sahabat muda. Jangan pernah menjadi lidi sapu, tetapi jadilah sapu lidi. Tidak akan pernah seseorang bertumbuh sendiri, tetapi dia harus bertumbuh bersama. Ingat, jangan pernah menjadi lidi sapu, tetapi jadilah sapu lidi dan mau untuk tumbuh bersama dengan para sahabat muda yang lain. Terima kasih, shalom dan Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.